Hai guys, balik lagi bareng gue di sini. Back to basic. Gue akan kembali ke habitat awal, menceritakan sebuah film horor terbaru. Film ini berjudul Postmortem tahun 2021. Film horor yang berasal dari negara Hungaria. Di sini gue akan mengajak kalian untuk mengenal dunia luar, guys. Gimana sih kehidupan horor di negara lain? Yuk guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Pada awal mula, di tahun 1918, kala itu di dunia belahan Eropa sedang terjadinya krisis kemanusiaan. Perang terjadi di mana-mana. Seorang prajurit Jerman bernama Thomas terkena hantaman sebuah ledakan. Sesaat setelah ledakan itu, Thomas mengalami yang namanya mati suri. Dia sempat berada di alam kematian, dan di sana dia melihat ada seorang gadis kecil memanggil namanya. Setelah gencatan senjata selesai, banyak korban berserakan di mana-mana. Sebagian pasukan mengumpulkan mayat-mayat yang ada. Namun saat itu ternyata Thomas belum mati. Dia tersadar kembali setelah dinyatakan tewas. Seorang prajurit memeriksanya kembali dan terlihat ada luka memar di bagian samping tubuhnya Thomas. Efek dari terkena hantaman ledakan itu. Beberapa bulan kemudian, di kota, Anna sedang jalan-jalan. Di sana orang-orang teralihkan kepada dia yang sedang berorasi, mengatakan perihal apa yang terjadi setelah kematian. Ternyata banyak warga yang tertarik dan seperti mengikuti arahan darinya. Anna melihat ada sebuah mading yang dipajang berisikan foto-foto bersama orang yang sudah mati. Pada saat itu di belahan negara barat, berfoto bersama keluarga yang sudah mati, itu sudah menjadi hal biasa guys. Mereka melakukan hal itu untuk mengenang foto terakhir bersama keluarga mereka yang sudah tewas. Tapi tidak semuanya melakukan hal tersebut guys. Thomas yang dulunya adalah mantan tentara, kini sudah beralih profesi menjadi seorang fotografer, spesialis fotografer orang yang sudah mati. Anna yang melihat itu pun kaget, Thomas yang memfoto orang bersama orang yang sudah mati. Kala itu Anna mengatakan kepada Thomas banyak mayat di desanya jika Thomas ingin memfoto mereka. Tapi Thomas menjawab jika mereka mau membayarnya tentu saja Thomas mau. Lalu tak lama pun Anna pamit pergi sambil memberikan senyuman itu kepada Thomas. Tapi melihat senyuman Anna, Thomas langsung teringat pada saat dia koma melihat ada gadis kecil yang menghampiri Thomas waktu itu. Thomas sendiri sebenarnya tidak tahu gadis itu. Dia baru pertama kali bertemu dengannya. Ternyata Anna datang ke kota bersama orang-orang di desanya. Warga desanya Anna melihat mading berisikan foto-foto itu. Mereka tertarik ingin mengabadikan momen terakhir bersama keluarganya yang sudah tewas. Singkatnya Thomas pun diundang untuk datang ke desa mereka dan ikut bersama rombongan itu menuju ke desa mereka. Pada saat itu populasi manusia di benua Eropa terancam punah. Banyak sudah orang yang meninggal. Fakta yang kita tahu pada saat itu di Eropa pernah terjadi wabah terparah sepanjang sejarah yang disebut wabah flu Spanyol. Ditambah lagi gejolak Perang Dunia II yang masih berlangsung. Warga desa menceritakan kalau di tempatnya banyak mayat-mayat yang tidak dikuburkan karena kondisi tanah yang sekarang adalah musim dingin membuat tanahnya membeku. Sesampainya di desa, Thomas ditempatkan dan diantarkan oleh tetua desa itu di sebuah rumah kediamannya Marca yang kebetulan dia menawarkan beberapa kamar untuk tamu. Di desa itu sebagian orang-orangnya terasa aneh bagi Thomas, tapi kala itu dia tidak terlalu menghiraukannya. Di malam pertamanya Thomas menginap di sana. Pada saat itu Thomas mendengar ada suara-suara yang mulai membuat dia tidak merasa nyaman. Karena penasaran, Thomas pun keluar dengan membawa lenteranya, mencoba mencari sumber suara itu. Dia mencari ke setiap ruangan yang ada. Thomas yang memanggil Marca namun tak pernah ada jawaban. Namun kala itu Thomas mendengar ada suara kaki berlari tepat di atas ruangan itu. Dia semakin penasaran sekaligus takut, tapi Thomas terus melanjutkan dan di sana dia melihat ada tangga untuk bisa naik ke atap rumahnya itu. Memastikan tangga itu kuat, dia pun mencoba naik untuk memeriksa keadaan di atas sana. Lalu tiba-tiba lentaranya itu mati dengan sendirinya. Thomas terkaget, dia turun sejenak dan kembali menyalakan lentaranya. Dan kini dia memberanikan diri untuk kembali naik ke atas. Tapi di sana dia tidak menemukan apa-apa.
Dengan pikirannya masih bertanya-tanya, dia pun kembali ke kamar dan kembali untuk tidur. Ada sesosok bayangan hitam muncul setelah Thomas terlelap tidur. Di pagi harinya, Thomas berbicara kepada Marcia, menyinggung apakah dia mendengar ada sesuatu tadi malam. Tapi sepertinya Marcia biasa-biasa saja. Thomas ditempatkan di salah satu rumah untuk dijadikan studio, agar warga yang ingin berfoto bersama keluarganya yang sudah tewas bisa dilakukan di sana. Sebagian orang pun sudah membawa beberapa mayat yang akan mereka foto. Sebelumnya, Thomas mendandani mayat itu agar terlihat lebih segar. Hampir di setiap harinya, Anna selalu menemani Thomas dalam melakukan sesi pemotretannya. Anna adalah anak yatim piatu. Dia dibesarkan oleh bibinya. Diceritakan anak ini pernah mengalami mati suri dan dinyatakan sudah tewas. Tapi dia hidup kembali. Diketahui juga kalau bibinya Anna kini malah yang sedang sakit. Bahkan Anna sendiri yang mengurus bibinya sekarang. Anna mengatakan kepada Thomas kalau di sini ada arwah gentayangan yang menghantui mereka. Namun Anna sendiri tidak tahu persis seperti apa mereka itu. Tapi Anna percaya arwah itu sedang mengawasi mereka sekarang. Tapi Thomas tidak terlalu menghiraukannya. Hingga di suatu hari Thomas membuntuti Anna yang pulang ke rumahnya. Di balik jendela, Thomas melihat Anna yang sedang menyuapi bibinya yang sedang sakit. Bibinya Anna mengalami stroke yang membuat dia kini menjadi lumpuh. Tapi tiba-tiba dia melihat ke arah Thomas. Dia bisa tahu kalau Thomas ada di balik jendela. Di hari itu Thomas langsung mencoba untuk mencetak beberapa foto. Dan setelah dia melihat hasilnya, ternyata ada bayangan hitam tertangkap kamera. Dan terlihat jelas bayangan itu di hasil fotonya yang sudah jadi. Awalnya dia mengira itu mungkin hanya kesalahan dalam percetakannya dan mencoba mencetak untuk kedua kalinya. Namun hasilnya sama saja seperti di awal. Dan itu terlihat di semua foto yang sudah dia cetak. Thomas merasa kebingungan antara alatnya yang bermasalah ataukah memang ada makhluk lain yang tertangkap oleh kamera. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan warga di luar sana. Ada salah satu rumah warga yang kebakaran. Mereka menemukan adanya mayat di dalam tungku penghangat ruangan. Anehnya mayat itu bisa terjebak di dalam sana. Warga pun mencoba mengeluarkan mayat perempuan itu dari tungku. Setelah kejadian tersebut, Anna kembali menemui Thomas dan berkata kalau mereka itu nyata dan ada di sekeliling mereka sekarang. Anna mengatakan kalau arwah itu yang melakukannya. Lalu tiba-tiba barang-barang yang ada di ruangan itu berjatuhan dengan sendirinya. Anna pun kini semakin ketakutan. Di malam harinya, kini Thomas pun menjadi sasaran arwah gentayangan. Tiba-tiba tubuh Thomas seperti ada yang mengangkatnya. Thomas yang tadinya hanyalah tukang foto keliling, tapi kini berubah haluan. Dia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Dari beberapa warga yang dia tanyakan, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Seperti ada suara orang-orang berlari di atap rumah mereka, yang padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Dia juga diarahkan kepada seorang wanita yang bernama Okta. Diceritakan, dia pernah mengalami tragedi arwah itu menyerang orang-orang. Dulu arwahnya muncul dengan sesosok bayangan hitam dan menggenggam kakinya. Tapi kala itu dia masih beruntung dan masih hidup sampai dengan sekarang. Thomas bersama anak melihat mayat warga yang mereka simpan di sebuah gudang. Warga desa masih mengira mereka yang tewas akibat wabah flu Spanyol. Tapi setelah Thomas memeriksa mayat-mayat yang ada di sana, dia menemukan ada bekas memar. Dan luka itu sama persis Thomas juga mempunyai luka memar tersebut. Di sini Thomas menyimpulkan mereka tewas karena ulah arwah gentayangan. Di sini Thomas akan mencoba melihat wujud asli arwah gentayangan itu. Dengan cara dia akan memfoto secara otomatis di area gudang dan merekam suara-suara yang ada. Karena Thomas merasa mereka seperti ingin menyampaikan sebuah pesan. Dari hasil foto-foto yang dicetaknya, Thomas bisa tahu kalau mereka selalu dekat dengan mayat-mayat itu. Thomas dan Anna menyiapkan segala sesuatunya dan dibantu oleh si kembar.
Kamera itu akan aktif otomatis jika ada getaran suara yang keras. Itulah kenapa dia memperbanyak lonceng-lonceng yang mereka simpan di sana. Setelah semuanya selesai terpasang, Thomas dan Anna tinggal menunggu kedatangan mereka. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba obat di jalanan itu padam. Suara kaki melangkah terdengar di atas mereka, menandakan arwah itu ada di sekitaran mereka sekarang. Sementara di luar sana, kini mereka pun menjadi sasaran arwah gentayangan. Anaknya yang berada di luar menjadi sasaran arwah jahat. Dan saat dia yang akan menghampirinya, ada sesuatu yang menarik mereka. Dia berusaha untuk melawan, tapi makhluk itu tak begitu saja melepaskannya. Begitupun itu terjadi kepada Thomas di dalam sana. Tapi tak lama kondisinya normal kembali. Di besok paginya, mereka mengecek hasil rekaman suaranya. Dari hasil foto-foto itu, kembali memperlihatkan ada penampakan sesosok berwujud hitam. Thomas mendengar suara arwah itu yang berkata bahwa aku ke kuburanku. Oke guys, dari sini gue hanya bisa menebak kalau itu adalah arwah gentayangan. Mereka hanya ingin jasadnya dikuburkan dengan layak agar mereka bisa tenang di sana. Dan dari hasil foto-foto itu seperti roh gentayangan memberi sebuah petunjuk untuk Thomas. Namun ternyata itu menuju ke rumahnya Anna sendiri. Pesan dalam foto itu juga ternyata menunjukkan kepada rumah warga lainnya. Dan saat Thomas menuju ke rumah tersebut, di sana dia melihat satu keluarga tewas dengan posisi mereka terduduk di meja makan. Dan tak sampai di situ saja. Di hari itu juga, kini beberapa orang mulai terkena serangan roh jahat. Mereka seperti ada yang menari dan mencoba membawa mereka. Bahkan bibinya Anna kini mulai bertingkah aneh. Dan salah satu dari mereka ada yang dibawa oleh roh jahat. Desa itu kini seperti terkena kutukan, semuanya yang bergerak tanpa arah. Semua orang berhamburan keluar dan berkumpul di lahan yang kosong. Sementara pendeta mencoba membimbing warga untuk berdoa bersama. Semua orang ketakutan, panik, kita tahu harus berbuat apa. Rumah mereka yang tiba-tiba hancur dan retak. Bahkan pendeta yang memimpin doa itu kini mati dengan tiba-tiba. Beberapa dari mereka mulai berterbangan. Sementara itu, bibinya Anna kini menghampiri mereka. Bibinya yang kerasukan roh gentayangan berbicara dan meminta kembali kepada Thomas untuk membawa roh itu ke kuburannya. Thomas di sini sedikit mulai paham. Bahkan anak yang mati itu kini bangkit kembali. Desa itu benar-benar kacau. Thomas mengarahkan warga untuk masuk ke dalam gereja. Lalu mayat anak itu yang dirasuki roh gentayangan pun berkata, mengancam kepada Thomas akan mengambil jiwanya. Beberapa saat Thomas baru tersadar ternyata dia kehilangan Anna. Dia pun keluar untuk mencari keberadaan Anna. Dan datang ke rumahnya, tapi di sana hanya ada bibinya yang masih bertingkah aneh. Dan saat Thomas kembali ke gudang, tempat penyimpanan mayat, ternyata Anna ada di sana. Dan kini Anna ada yang menariknya sekarang. Thomas bersama Marcia mencoba untuk menahannya. Roh gentayangan itu akan membawa Anna ke alam mereka. Tarikan roh itu membawa Anna ke bibinya yang sudah sekarat. Thomas memerintahkan warga untuk membawa mayat-mayatnya karena mayat-mayat itu yang mengundang roh jahat datang ke desa mereka.
जाओ जाकर सारी की सारी लाशें ले आओ। कहाँ ले जा रहे हो? Tak lama kemudian rumahnya kini berguncang hebat. Thomas. Warga di luar sana tidak mau untuk masuk ke rumah itu. Rumahnya Anna perlahan mulai amblas. Thomas. Tapi Thomas kini berhasil membawa Anna dan mengeluarkannya dari sana. Sayang, Thomas terjebak di dalam rumah itu dan tak ada jalan baginya untuk keluar. Rumahnya seperti terhisap dan masuk ke dalam tanah. Lalu kini air mulai keluar di celah-celah tembok dan mulai memenuhi ruangan di dalamnya. Di luar, mayat-mayat yang tak sempat dibawa masuk kini hidup kembali. Mereka terbakar di sana dan apinya malah mulai merembet ke rumah warga lainnya. Sementara Thomas masih terjebak dan air itu kini sudah hampir menenggelamkannya. Di sana dia harus berjibaku dengan bibinya Anna yang sudah kerasukan roh gentayangan. Roh itu meminta Thomas untuk menuntun mereka ke alam kematian. Tak lama, karena Thomas sudah kehabisan oksigen, dia pun pingsan. Thomas berada di antara hidup dan mati. Jiwanya yang kini berada di alam kematian. Thomas bertemu kembali dengan mayat-mayat itu yang pernah dia foto. Di alam manusia, Marcia mencoba untuk menolong Thomas yang terjebak di dalam sana. Di sini Thomas akhirnya baru bisa memahami, mereka roh gentayangan itu terjebak di bumi. Mereka tidak tahu cara untuk pulang ke alam mereka, karena jasad mereka sendiri yang tidak dimakamkan dengan layak. Yang berbuntut, roh mereka menjadi gentayangan di bumi, dan mereka mulai mengganggu warga desa di sana. Sebenarnya arwah gentayangan itu mencoba untuk berkomunikasi dengan warga desa yang masih hidup. Namun mereka tidak mengerti pesan yang disampaikan oleh si arwah gentayangan. Thomas dan Anna adalah orang yang pernah mengalami mati suri dan pernah masuk ke alam kematian. Itulah kenapa Thomas menjadi teringat saat melihat Anna tersenyum. Di alam kematian, secara kebetulan mati surinya Anna dan Thomas tepat di hari yang sama. Anna bertemu dengan Thomas dan memberi sebuah kode kepada Thomas kalau mereka sebenarnya belum mati. Roh gentayangan juga memberi pesan kepada bibinya Anna. Mereka tahu tanda-tanda kalau orang akan mati. Namun setiap warga desa yang mati, jasadnya tak pernah dikubur atau dimakamkan. Yang membuat semua arwah gentayangan itu berkumpul terjebak di desa mereka sendiri. Itulah kenapa arwah pernah berkata kepada Thomas soal kuburan. Roh gentayangan itu hanya meminta kepada Thomas untuk menuntun mereka ke alam yang seharusnya, agar jiwa mereka bisa tenang di sana. Mungkin terdengar agak berbelit-belit guys, kenapa arwahnya itu tidak langsung saja berkata minta dimakamkan. Tidak mudah bagi arwah gentayangan untuk berkomunikasi dengan manusia. Mereka bukan setan atau sejenisnya. Mereka adalah jiwa, roh manusia. Dan terkadang roh mereka suka dimanfaatkan oleh para setan untuk menyesatkan dan menyampaikan pesan yang salah. Dan akhirnya Thomas pun menuntut mereka ke sebuah gerbang di mana dimensi para roh manusia berada. Di sana juga ada rohnya Anna. Thomas memposisikan dirinya dan kembali pada saat Thomas dan Anna pernah mengalami saat mati suri. Lalu tak lama kepulan asap hitam keluar, dan itu adalah gerbang untuk masuk ke dimensi para roh manusia. Mereka, para roh gentayangan itu pun kembali kepada tempat yang sudah seharusnya. Dan akhirnya Thomas pun kembali ke alam manusia karena Thomas belum ditakdirkan untuk mati. Di besok harinya Thomas pun pergi dari desa dan kini dia membawa Anna. Anna yang tak mempunyai siapa-siapa lagi sekarang.
Lalu film diakhiri Thomas yang pergi menuju ke suatu desa. Secara keseluruhan film ini oke guys, cuma mungkin terlalu banyak berimajinasi, jadi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya tapi itulah yang namanya film guys, jangan diambil serius hanya untuk hiburan semata. Tapi yang menjadi catatannya adalah pentingnya kita untuk menyegerakan jasad orang yang sudah meninggal. Selain ditakutkan akan timbul sebuah penyakit dan tidak baik juga menyimpan jasad manusia hingga berhari-hari. Oke guys, semoga kalian suka dan terhibur ya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Salam dari saya dan bye-bye.